Milan terlihat kesulitan saat menghadapi rival satu kotanya Inter pada derby Milano di ajang semifinal Liga Champions. Kita akan melihat beberapa alasan yang menyebabkan pasukan Stefano Pioli kalah mudah oleh skuad Simone Inzaghi. Apakah itu kesalahan taktik, salah pemain, meremehkan Inter, atau terlalu percaya pada teori bahwa mereka memiliki DNA juara Eropa 7 kali? Milan tumpul tanpa Rafael Leao. Sekitar 1 jam sebelum laga di San Siro ini dimulai pada Kamis dini hari, 11 Mei, para pendukung Rossoneri dikejutkan oleh hilangnya nama Rafael Leao dari daftar pemain. Tidak ada di daftar starter, tidak ada pula di list pemain cadangan. Sebelumnya, Stefano Pioli sudah membuat pendukung gembira saat mengabarkan bahwa Leao mungkin akan turun bermain, tetapi harus melihat bintang andalannya itu tidak mungkin dipaksa untuk bermain usai cedera dalam waktu 11 menit memasuki laga melawan Lazio terakhir kali di ajang Serie A. Jika Leao dipaksa bermain, sang bintang Portugal mungkin malah absen untuk leg kedua yang lebih penting lagi dalam waktu 7 hari dari sekarang. Ketidakhadiran Leao terlihat jelas di atas lapangan, hanya 2 serangan on target ke gawang Andre Onana selama 90 menit. Itu pun terjadi pada menit-menit terakhir laga dengan 45 menit pertama berlalu tanpa satu kali pun shots on target. Rafael Leao selalu menjadi pengganggu Inter. Pemain Portugal berusia 23 tahun itu memiliki nilai pasar sebesar 100 juta pound, setara kira-kira 2 triliun rupiah, dan telah menjadi incaran beberapa klub raksasa Eropa pada saat ini. Pada laga mereka pada bulan September 2022, Rafael Leao menjadi faktor X yang menentukan kemenangan Rossoneri 3-2 dengan 2 gol dan 1 assist-nya pada waktu itu. Jadi bisa dibayangkanlah betapa Milan merasa sangat kehilangan pemain mereka ini. Dalam 11 menit pertama, 2 gol Inter terjadi. Fakta ini Anda pasti sudah tahu bahwa hanya dalam waktu 11 menit sejak kick-off, Inter sudah unggul 2 gol. Satu kali melalui Edin Dzeko dan kedua melalui sepakan Henrikh Mkhitaryan. Dalam sebuah situasi sepak pojok yang diambil oleh Hakan Çalhanoğlu, bekas pemain Rossoneri yang menyeberang ke rivalnya, Dzeko, sang pemain asal Bosnia, berhasil memanfaatkan posisi berdirinya di dalam kotak untuk menipu Davide Calabria dan menyepak bola ke sudut kanan atas gawang Milan. Sebuah gol yang indah. Gol kedua datang dari buruknya organisasi pertahanan Rossoneri ketika umpan dari Federico Di Marco tidak disangka-sangka diabaikan oleh Lautaro Martinez dan tiba di kaki Mkhitaryan, diselesaikan oleh pemain Armenia itu ke sudut lain gawang Mike Maignan dibandingkan gol pertama. Jika gol pertama tidak terhindarkan, untuk gol kedua ada 2 pemain Milan yang menjadi kambing hitam. Sandro Tonali gagal mengawal Mkhitaryan, sementara Theo Hernandez teralihkan perhatiannya oleh Denzel Dumfries yang berlari di belakangnya. Diving Kapten Lautaro Martinez. Kemenangan Nerazzurri dinodai oleh adegan diving Kapten tim Lautaro Martinez yang sembari terjatuh, matanya terus menatap ke arah wasit memastikan sang pengadil meniup fluidnya. Insiden paling lucu dari partai semifinal leg pertama Liga Champions ini terjadi pada menit ke-30 saat penyerang Argentina itu terjatuh oleh sentuhan ringan Simon Kjær di punggungnya usai Fikayo Tomori tertipu oleh gerak kaki Lautaro di dalam kotak. Pemain 25 tahun itu jatuh terguling-guling sembari matanya tetap melihat ke arah wasit, seolah-olah kepala Lautaro memiliki gimbal kamera yang membuatnya stabil di posisinya. Semula wasit Jesus Gil Manzano asal Spanyol menunjuk titik putih, tetapi nasihat dari rekan asisten membuatnya menengok layar video dan kemudian secara tegas membatalkan penalti usai melihat tidak ada dorongan dari Simon Kjær maupun ganjaran dari Fikayo Tomori. Dalam soal diving ini, 2 komentator berbeda pendapat. Rio Ferdinand mengatakan itu merupakan penalti yang sangat jelas. Namun Pat Nevin mengatakan dia bersyukur wasit melihat layar VAR dan membatalkan penalti tersebut. 2 pemain tua jadi penentu kemenangan Inter. Para penggemar Liga Inggris pasti akan mengingat 2 nama ini, Edin Dzeko dan juga Henrikh Mkhitaryan. Keduanya adalah bekas pemain Manchester City dan Manchester United masing-masing. Sudah tahu usia mereka?
Edin Dzeko 37 tahun pada saat ini, sementara Mkhitaryan 34 tahun. Dzeko berhasil melayangkan sepakan voli ke pojok gawang Mike Maignan saat dia diganggu oleh pengawalnya Davide Calabria, tetapi posisi kaki dan arah serangannya tetap akurat. Sementara itu, Federico Di Marco mengirimkan assist kelimanya musim ini di ajang Liga Champions setelah umpan dari sisi kiri lapangan sampai ke Mkhitaryan dan dia menyambarnya ke sisi lain gawang Maignan. 3 adegan nyaris gol lainnya. Edin Dzeko sebenarnya bisa menjadi pahlawan Inter, namun dia melewatkan satu kesempatan emas untuk mengakhiri pertandingan saat berhadapan 1 lawan 1 dengan kiper Mike Maignan pada menit ke-53. Selang 10 menit kemudian, di tengah suasana berisik karena para pendukung Milan melepaskan tembakan suar dan petasan, Sandro Tonali menyesali kegagalan menjebol gawang Andre Onana, hanya membentur bagian bawah tiang gawang. Hal ini terjadi usai serangan jarak jauh dari Hakan Çalhanoğlu hanya membentur tiang gawang Milan pada babak pertama. Kekuatan pertahanan Inter menjadi kunci kemenangan. Sampai dengan 10 menit menjelang akhir, Nerazzurri berhasil menjaga agar tidak ada satupun serangan Rossoneri tepat sasaran. Pada akhirnya ada 2 shots on target dari 14 percobaan gol Milan, tetapi sudah terlalu terlambat. Kekuatan pertahanan Inter dikendalikan oleh pemain pinjaman Francesco Acerbi, pemain bertahan yang dipinjam dari Lazio. Dia memperoleh rating 7,3 yang termasuk sangat baik bersanding dengan Alessandro Bastoni di sisinya yang memperoleh nilai 7,4. Apa arti kemenangan ini bagi Inter? Satu kaki dari skuad Simone Inzaghi sudah berada di final dan akan berhadapan dengan salah satu dari Real Madrid atau Manchester City. Ini akan menjadi final pertama Inter sejak tahun 2010 ketika terakhir kalinya mereka melaju ke partai puncak di bawah arahan Jose Mourinho, yang kemudian berhasil membawa pulang trofi kuping besar itu, serta memenangkan 2 trofi lainnya di musim yang sama, menjadi satu-satunya kesempatan saat sebuah klub Serie A meraih treble. Bagi Milan, mereka tidak bisa lagi bersembunyi di balik fakta bahwa Rossoneri sudah 11 kali lolos ke final Liga Champions dan menjadi juara pada 7 kesempatan. Kenangan masa lalu seperti ini tidak banyak gunanya. Terakhir kali Milan menjadi juara Eropa terjadi pada tahun 2007 dan masuk final pada 2005. Itu sudah 25 tahun yang lalu alias seperempat abad lamanya. Bagaimana pendapat Anda? Apakah Milan bisa membalikan skor pada leg kedua di stadion yang sama dalam waktu 7 hari lagi? Ataukah Simone Inzaghi terlalu cerdik dalam mengatur taktiknya untuk diimbangi oleh Stefano Pioli serta kehadiran kembali Rafael Leao untuk leg kedua? Tulis di kolom komentar dan jangan lupa klik like, subscribe, serta tendang loncengnya.